Jadi mengenal Papa itu hal yang sangat penting dan sangat mutlak. Perhatikan kalimat ini, mengenal Tuhan kita itu hal yang penting dan mutlak dalam hidup. Karena kalau kita tidak mengenal Dia, doa kita kemana? Kalau kita nggak mengenal Dia, bagaimana kita berkata melayani Dia? Kalau mengenal Dia, bagaimana kita bisa mengerti yang Dia kehendaki? Kalau kita tidak mengenal Dia, lalu persembahan kita itu untuk apa dan untuk siapa? Kita nggak mengenal. Saya beri contoh, banyak orang Kristen betul kelihatannya, taat memberi perpuluhan, ya. Tapi dengar kalimat ini, kelihatannya taat. Ada nggak sedikit orang-orang Kristen saling mengingatkan teman-temannya, kamu sudah beri perpuluhan belum bulan ini? Bagaimana bulan yang lalu? Kelihatannya rohani bukan saudara? Tapi setelah saya teliti, ini orang kok hebat sekali ya. Dia rajin memberi perpuluhan, bahkan dia suka mengingatkan teman-temannya kalau nggak memberi. Maaf, motivasinya supaya dia diberkati Tuhan balik. Banyak khotbah-khotbah di gereja tentang perpuluhan. Nah, kalau orang itu taat memberi persembahan, perpuluhan, tapi motivasinya supaya diberkati balik, maaf, itu mengenal Tuhan sebagai satu pribadi yang bisa dibeli dengan uang, lalu Tuhan memberikan balik lebih banyak daripada itu. Maka itu hati-hati kesaksian-kesaksian yang berisi begini. Saudara, ya, maaf ya, saudara, saya ini setelah 6 bulan taat memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, dan tiap awal saya memberikan buah sulung. Maka saya bisa beli rumah. Tuhan bisa berkati saya dengan mobil baru dan sebagainya. Saudara, maaf, itu salah. Lagi sekali, itu salah. Nah, berarti orang itu belum mengenal Tuhan sebagai Papa yang baik. Kalau masih punya konsep, satu, kalau nggak memberi perpuluhan, kamu kena kutuk. Ada belalang yang akan menghabiskan hasil panenmu. Maka Tuhan nggak bisa memberkati kamu. Maaf, itu salah. Doa sama. Tidak sedikit orang Kristen rajin doa puasa. Nggak sedikit orang Kristen rajin pagi. Tapi mengenal Dia sebagai Papa dan Tuhan yang benar, maka doa puasanya itu tidak beda, maaf, dengan orang-orang di negara-negara tertentu demo mogok makan. Supaya pemerintah menuruti permintaan pendemo-pendemo itu. Karena tidak mengenal Tuhan, maka doa puasa dijadikan alat untuk memaksa Tuhan memberi dia. Kata begini loh, maaf ya, Tuhan, lihat loh Tuhan, aku puasa loh. Biar sudah berapa hari, Tuhan harus, kalau tidak aku nanti mati. Maaf saudara, itu konsep yang salah. Karena belum mengenal Tuhan. Ya. Lagi contoh yang lain. Tiap minggu pokoknya ribut, harus ke gereja. Anak-anak harus sekolah minggu. Sampai ribut, ngajak ribut. Tujuannya supaya Tuhan berkenan ya, maka itu dia beribadah pada hari Minggu. Itu banyak orang beribadahnya milih yang paling pagi. Kalau di gereja itu ada berapa kali ibadah? Maaf, saya buat penelitian untuk itu semuanya. Kenapa? Ada banyak orang milih ibadah paling pagi dari gereja di mana mereka berbakti. Ternyata motivasinya, yang penting aku sudah ibadah hari ini dan sebentar lagi aku mau rekreasi, aku mau jalan-jalan. Yang penting aku sudah ibadah. Nah, dengan cara itu
Orang itu merasa, aku sudah bisa melakukan apa saja karena aku sudah ibadah. Bahkan tidak sedikit di Kristen. Kalau daerah bukan Kristen seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, itu hampir nggak ada. Tapi di daerah-daerah Kristen, saudara, tolong catat. Tidak sedikit ada orang begini, aduh, aku sibuk sekali, aku nggak bisa ikut ibadah. Tolong titip amplopku ini, persembahanku ini, tolong masukkan ke peti perjanjian, ke peti persembahan. Sampai ke peti perjanjian, maaf. Tujuannya, aduh, aku sudah memberi persembahan. Berarti Tuhan berkenan kepadaku. Nah, saudara, inilah konsep bukti bahwa orang yang melakukan aktivitas untuk Tuhan, bagi Tuhan, kalau tidak mengenal Papa, maka konsepnya ada yang lain. Motivasinya, istilah kita ada udang di balik batu. Ada dengan memberikan persembahan aktif semuanya. Saya harap saudara mengerti akan hal ini. Nah, itu bukti bahwa semua yang dikerjakan tadi dengan contoh tadi itu menunjukkan bahwa orang itu belum mengenal siapa Papa. Contoh yang berikut, anak sulung di Lukas 15. Perhatikan, serumah dengan serumah. Tapi dalam kisah hilang. Justru yang hilang bukan anak bungsu saja, anak sulungnya juga hilang. Nah, lucunya anak sulung itu hilang di bapaknya. Betul tidak, saudara? Sekian tahun, makanya bapaknya ngomong ketika adiknya pulang dan papanya buat pesta. Anak sulung ini marah. Aku yang di rumah terus. Aku nggak pernah keluyuran kayak adikku itu. Tapi papa nggak pernah membuat anakku pesta. Ini adikku baru pulang, menghabiskan harta papa. Pulang katakan seperti, ingat kemarahannya. Lalu papanya berkata, kalau saya pakai bahasa sehari-hari, ya ampun nak, kamu itu tiap hari bersama aku di rumah. Semua ternak binatang ini itu kan milikmu juga. Nah, kalau kamu perlu, kalau kamu mau teman-temanmu buat pesta, ambil saja. Pilih yang paling gemuk, sapinya atau dombanya. Masih ingat nggak pernyataan itu? Jadi anak hilang ini nggak cuma yang bungsu, yang juga hilang. Hilang di rumahnya sendiri. Ini bukti bahwa pengenalan akan Tuhan lebih penting daripada aktivitas rohani kita. Saudara, ternyata Tuhan itu, maaf saya berkata, maka itu Tuhan sampai mengajak kita. Hosea 6 ayat 3. Kita sudah tahu, marilah kita mengenal Yahweh, Papa di surga. Terus kalimat berikut, Hosea 6 ayat 3. Dan berusaha, ada kata berusaha loh. Enggak cukup berusaha saja, ditambah dengan sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh Tuhan. Sudah ajakan, marilah, Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal Dia dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Dia. Sebab Dia akan muncul seperti fajar. Wah, itu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Muncul seperti fajar. Saudara, lihat itu. Tuhan Yesus tolong supaya sinyal ini nggak terganggu dalam nama Yesus. Karena anak-anakmu rindu, kami belajar mengenal Papa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya akan coba pelan-pelan bicara.
Jadi kalau kita tidak mengenal, ya, maka apapun yang kita buat itu nggak akan berkenan kepada Papa di surga. Walaupun kelihatannya bagus. Terima kasih yang Instagram. Tuhan tolong yang Zoom, Facebook dalam nama Yesus. Kami mau belajar Papa. Kami mau belajar. Kami minta otoritas Engkau nyatakan. Nah, jadi anak sulung itu hilang di rumah Papa sendiri. Nah, dia nggak ngerti, nggak kenal papanya itu siapa. Jelas ya saudara? Nah, yang berikut. Ini ada yang mengenal, bahkan sangat kenal dengan Tuhan, yaitu Yunus. Tapi saudara, tapi pengenalan Yunus itu disalahgunakan. Kok bisa? Oke ya. Baca dulu kitab Yunus pasal yang keempat mulai ayat ya. Yunus pasal yang keempat ayat yang pertama. Lucu ini saudara. Dia mengenal, justru sangat mengenal, tapi konsepnya salah. Tuh, ya. Saya baca mulai pasal 3, ya, Yunus pasal 3, mulai ayat yang ke 3 Kak panjang ya, mulai ayat 1 supaya tahu. Judulnya pertobatan Niniwe, ya. Yunus mulai ayat 1. Datanglah firman kepada Yunus, catat, untuk kedua kalinya. Ya. Datanglah firman kepada Yunus kedua kalinya. Dan ternyata firman-Nya sama. Yang pertama, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya yang kufirmankan kepadamu. Jadi jelas Yunus itu dapat firman untuk menyampaikan penduduk Niniwe. Jelas loh. Wah, hebat bukan? Yunus dapat firman. Terus bersiaplah Yunus. Nah, kalau saudara baca ayat ini, hebat ya, Yunus taat karena begitu dengar firman yang aduh, kalau baca ini geli saudara. Yang pertama, tapi Yunus belok. Ya, masih ingat ya kisah itu? Belok. Niniwe. Tapi, maaf, saya pakai kalimat ini. Tuhan paksa Yunus. Nuh, kenapa paksa? Karena sayang Yunus. Sayang dalam hal apa? Nanti kita akan ketemu. Hati Papa kepada Yunus itu luar biasa. Nah, firman yang pertama datang suruh ke Niniwe, tapi dia belok. Akhirnya Tuhan utus seekor ikan. Nah, ini cerita sekolah minggu ya saudara. Saya bersyukur pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun, 13 tahun lebih. Nah, saya berkata kepada anak-anak, kalian tahu nggak? Ikan besar, ya, saya ulangi, ikan besar yang makan Yunus itu punya nama. Anak-anak, masa Om? Masa? Iya. Terus ada yang tanya, nama siapa? Nah, itu yang Om nggak tahu. Tapi kok Om tahu kalau ikan itu punya nama? Nah, sekarang saya ingin ngajak saudara pikir ya. Maka itu ngajar anak-anak itu kita dapat dan pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Sekarang bayangkan, ya, kita nggak tahu loh jumlah ikan besar di lautan dunia ini. Ya, nggak usah sibuk itu paus apa sudahlah, bukan urusan kita. Pokoknya ikan besar, gitu saja ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Ada yang tanya bagaimana cara kita tahu kalau Papa sayang kita? Iya, dari Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Papa akan dunia ini. Kasih Papa akan dunia. Nah, jadi kalau kita panggil ikan besar itu dengan namanya, intermezzo ya,
Percayalah, namanya bukan Jeffrey. Sorry ya Jeff, papi ngomong ini. Nanti berarti, wih kemarin Jeff Nelson itu chatting dengan papa banyak sekali. Laporan juga loh, dia bilang, papa doakan. Ini saya belum. Dia bilang, papamu masih. Papa ini lucu ya, Nelson bisa begitu. Nah dengarkan, maka itu saya kok dengan anak-anak senang sekali. Kenapa kok tahu saya ikan besar itu? Sekarang bayangkan, kalau papa di surga cuma bilang gini, hai ikan besar, datanglah dekati kapal itu. Kira-kira yang datang berapa banyak, berapa ekor ikan besar? Ayo renungkan. Betul? Nah ini kita harus tahu. Nah kalau ikan besar itu diambil semua, ini bahasa Jawa, Yunus nggak jadi ke Niniwe sebab dia dititili. Tahu kata dititili? Digigitin kecil-kecil karena berebut ikan-ikan besar itu. Nah maka itu yang datang cuma satu ikan besar karena dipanggil dengan namanya. Keren ya? Tanya saya namanya siapa. Nah setelah Yunus terpaksa ke Niniwe, maka itu datang firman Tuhan yang kedua kali, pasal 3 dan ayat 2, maaf ayat 3, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Perhatikan kalimat berikut, wah ini luar biasa. Apa kalimat berikut? Ini keren saudara. Sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kalau kita lihat ini Yunus itu hebat nggak? Sangat hebat. Jelas dia itu taat. Setelah 2 kali firman datang kepada Yunus, maka Yunus berangkat sesuai dengan firman Tuhan. Jelaskan, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ukurannya nggak dijelaskan, tapi ditulis luas kota itu 3 hari perjalanan luasnya. Jadi kalau mengelilingi 3 hari baru selesai. Di zaman itu. Kan penduduknya pun ditulis di pasal 3 ayat berapa yang kita baca? 20.000 orang. Banyak sekali. Kota Nabire. Nabire bukan kabupaten. Itu kira-kira 60.000 penduduknya. Itu Nabire. Surabaya sudah 4 juta lebih. Itu zaman ini banyak sekali saudara. Oke, ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya, berarti sudah 1/3 dia kelilingi, ya. Lalu berseru 4 kali, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Hasilnya luar biasa, hasilnya dahsyat. Orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Lalu mereka mengumumkan puasa pertobatan, dan mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, dibungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Bayangkan sampai rajanya pun ikut bertobat, anak-anak pun bertobat karena berita firman dari Yunus. Ayat 7. Lalu atas perintah dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan demikian. Manusia dan ternak, saudara, belum pernah terjadi di dunia. Manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Keren nggak? Sampai binatang aja diajak puasa karena pertobatan yang luar biasa. Oke, ayat 8. Haruslah semuanya, manusia dan ternak,
berselubung kain kabung, dan berseru dengan keras kepada Tuhan, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, aja yang bijaksana, siapa tahu mungkin Tuhan akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ini klimaksnya ayat 10 ya, Yunus pasal 3 ayat 10. Ketika Tuhan melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Tuhan. Menyesalah Tuhan malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan keren saudara, Tuhan pun, ya, apa yang terjadi? Tuhan pun tidak jadi melakukannya, tidak jadi menghukum gara-gara mereka bertobat. Itu yang kita harus kenali, sikap Tuhan yang luar biasa ini. Ya, karena pertobatannya. Bentar, saya harus. Oke, jelas, keren nggak? Saya percaya semua kita seneng karena setiap kali kita khotbah. Oke lah, nggak usah setiap kali. Begitu kita selesai khotbah, wih, orang-orang merasa keberkatan dan bertobat. Ayo, sebagai hamba Tuhan bangga tidak? Tolong pertanyaan saya. Harusnya bangga dong. Apalagi satu negeri, seluruh bangsa itu bertobat, sampai raja turun tahta pakai kain kabung, binatang-binatang pun diajak bertobat. Ayo jujur, kalau kita hamba Tuhan seperti Yunus kok kayak begitu, ayo jawab. Rasanya berbunga-bunga enggak? Rasanya, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Engkau pakai aku luar biasa. Pasti bangga. Ada yang jawab itu. Nah, ini loh yang kita harus tahu. Pentingnya mengenal apa secara benar. Yunus sama tidak bangga. Loh, kaget enggak? Yunus sama tidak bangga. Aneh toh? Kenapa Yunus nggak bangga dengan pertobatan? Jawaban saya, tolong catat. Sebab Yunus itu mengenal siapa Tuhan. Ini hebat. Tapi saya katakan dia mengenal dalam konsep yang salah. Luar biasa. Begini. Yunus mengenal. Lihat 4 ayat 1. Udah ya, dia sudah selesai khotbah, sampai bertobat, rakyat bertobat, binatang-binatang pun bertobat. Tetapi hal itu, tolong, pertobatan negeri itu dengan semua binatang, manusia dan rajanya itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah. Aneh enggak? Ada satu negeri bertobat yang khotbah sendiri marah. Oh, saudara, ini luar biasa. Padahal ya, kalau kita menginjil bukan susah payah, bukan. Tahu ada orang yang bertobat, ya aku mengaku dosa, aku salah, aku mau terima Yesus, aku undang Yesus. Saudara, kita pakai Lukas 15. Luar biasa, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai karena satu jiwa diselamatkan. Satu saja. Ini seluruh negeri, seluruh. Tolong catat. Tapi hati Yunus cuma kesal. Dia marah. Ayo kita bongkar. Kok bisa? Ya, begini.
Ayat 2. Aduh, mungkin kalau kita ketemu Yunus hari ini ya, kita akan keroyok dia. Ini orang kurang ajar betul. Begini, ayat 2, pasal 4 kitab Yunus. Dan berdoa ya kepada Yahweh, katanya. Dengar baik-baik. Yang dikatakan Yunus, tanya kepada Bapa di sorga. Maaf. Ini kata Yunus. Maaf. Kepotong. Aduh. Dan berdoalah ya kepada Yahweh, katanya. Ya Yahweh, bukan telah kukatakan itu. Coba saudara dengar, ini kurang ajar ini hamba Tuhan ini. Maaf ya, karena dia terlalu kenal Tuhan. Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Perhatikan. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Nah, ngaku sarang dia. Maka itu tolong ya, yang selama ini masih beranggapan itu Nabi tidak taat, salah besar. Justru dia itu taat karena dia kenal Bapa di surga. Karena begitu mengenalnya kepada Yahweh Tuhan, dia buat sesuatu yang aneh buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, saya ulangi, bukankah telah ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu, perhatikan, aku tahu, aku kenal bahwa engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang datangkannya. Loh, kenal loh saudara. Sampai begitu lengkap pengenalan Yunus kepada Bapa. Saya mau baca lagi ya, supaya saudara itu sadar betapa pentingnya mengenal Bapa di surga. Nah, dari tadi saya sudah tunjukkan kenapa doa perpuluhan, karena pengenalannya salah. Dia takut nggak diberkati, dia takut ya, supaya dia dapat berkat, supaya nggak ada belalang pelahap. Dalam nama Yesus kami minta dengar kamu, kami mau belajar firman Tuhan, supaya sinyal ini baik dalam nama Yesus. Lihat, karena Yunus kenal. Oke, saya lanjutkan. Ya. Oke. Ya, maafin Pak Bendel, karena signalnya kan memang dan putus-putus. Apa bisa dicoba kameranya ditutup dulu? Oke. Iya. Kameranya aja ditutup. Begini? Mungkin dengan itu akan bisa lebih lancar. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bendel. Tuhan Yesus tolong kami minta. Lanjutkan. Nah. Jadi Yunus ini sangat kenal Tuhan. Sangat kenal. Itu dia ngomong, kan aku sudah ngomong waktu di kotaku, aku nggak mau pergi. Saya baca lagi ya ayat yang kedua. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Aku tahu bahwa engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Aku kenal engkau itu Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayo, sampai di mana pengenalan kita kepada Bapa? Kalau dibandingkan Yunus ini, bukan Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka. Hebat saudara. Tapi lihat ayat yang keempat. Maaf, ayat yang ketiga. Sekarang ya Yahweh, ngotot. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, para pengkhotbah, tolong ya kalau membacakan Alkitab untuk jemaat yang kita mau ajar, tonasi itu menentukan. Nah, maka itu saudara lihat cara saya baca, saya nggak selalu ngotot kalau baca sesuai dengan keadaan saat itu. Ya. Ini ngotot Yunus ini karena dia marah.
Saya ulangi ayat 3. Jadi sekarang ya Yakub, cabutlah nyawaku. Cabutlah nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Wih, saudara kaget. Loh kenapa dia minta mati? Tahu nggak rahasianya? Karena dia kecewa dengan Tuhan. Loh, apanya kecewa? Ingat tadi saya sudah bilang, kalau kita nginjili orang, ada satu orang bertobat, kita bangga bukan? Lalu kita tahu seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Ini satu negeri loh, satu bangsa. Karena firman Tuhan dari yang disampaikan Tuhan kepada Yunus, sampaikan kepada negeri itu, bertobat dari raja, rakyat sampai binatang. Loh kok bisa marah seperti ini? Ayo, kira-kira kalau Yunus, makanya itu saya tadi ngomong, kalau hari ini kita ketemu Yunus, kita keroyok ini orang. Ada satu bangsa, satu negeri bertobat, minta mati. Ayo kita perhatikan firman ini supaya sadar bahwa Yunus itu sangat mengenal Tuhan. Ternyata ini sejarahnya. Kalau saudara baca kisah-kisah sebelumnya, berapa banyak tahun Niniwe itu negeri Asyur. Ya, berapa banyak tahun yang lalu Asyur ini pernah menyerang Yerusalem. Mengobrak-abrik bait suci, menawan berapa banyak orang Israel, dijadikan tawanan, dibawa ke Niniwe. Saudara, nah rupanya ada keluarga Yunus, keluarga orang tuanya, yang ikut tertawan dan ikut terbunuh. Nah, sejak hari itu Yunus itu dendam kepada orang Niniwe. Tapi Tuhan sayang Yunus juga. Karena kalau Yunus nggak bertobat dari dosa yang tidak mengampuni itu, maka Yunus pun nggak berkenan kepada Tuhan. Percuma jadi hamba Tuhan kalau dia masih dendam pada satu orang atau satu negeri. Betul tidak? Kita tahu Ibrani 12 ayat 14. Satu orang saja dari sebuah komunitas hidup yang kita tinggal. Contoh aja Nabire 60.000 orang kotanya. Misalnya saya sudah berdamai dengan yang ke 59.999 orang. Saya sudah berdamai. Tapi tinggal satu itu. Aduh, saya tuh nggak bisa lihat orang misalnya. Saya melanggar hukum Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, maka kita tidak akan melihat Tuhan. Nah, kalau melihat aja nggak bisa, bagaimana kita bisa ketemu? Betul nggak? Nah, di surga sayang Yunus. Maka itu dia harus mengampuni orang-orang Niniwe. Ya, harus. Maka itu harus orang-orang itu diselamatkan. Nah kan baik, maksud Tuhan itu kan baik. Maka itu saudara, mari mulai hari ini ya kita sirip Tuhan, yaitu untuk melakukan kehendaknya. Kalau kita mengenal Dia, maka kita akan betul-betul senang melihat itu, orang bertobat. Nah, ternyata Yunus pun gak rela. Berarti dia masih belum mengampuni orang Niniwe. Maka itu dia gak, Tuhan mengampuni bangsa itu. Nah ini loh kurang ajarnya Yunus, karena dia mengenal Tuhan. Oke ya. Ayat 3 saya ulangi lagi. Jadi sekarang ya Yahweh, nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Aneh, ada orang bertobat kok sampai seperti itu keadaan Yunus, tidak mau percaya kepada kasih Tuhan, minta mati daripada hidup. Wah, ini luar biasa
Tuhan melihat Yunus ini, hamba Tuhan ini betul. Oke, saya teruskan ayat 4. Tetapi firman Yahweh, layakkah engkau marah? Ayo dengarkan, layakkah engkau marah? Jawaban saudara apa kira-kira kalau saudara itu Yunus? Sebentar ya. Lus. Tamu sebentar. Maaf ya. Lus. Maaf, saya panggil istri saya dulu. Maaf. Lus. Ada tamu. Maaf. Iya. Jadi Yunus ini, aduh keterlaluan betul saudara. Sampai dia itu nggak percaya pada Tuhan lagi karena Yunus bangsa itu mati. Maka itu dia marah. Tuhan jawab, layakkah engkau marah? Nah kalau kita melihat ini jawabannya tidak. Tapi Yunus ngotot. Ayat 5. Yunus sebelah kiri tadi artinya. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggallah di sebelah timurnya. Perhatikan ya, Yunus keluar meninggalkan ya, tinggal di sebelah timurnya. Perhatikan, ini lucu tapi betul. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya. Lihat kekurangan ajar di ayat ini loh. Maaf saya ulangi. Dan ia duduk di bawah naungannya. Tolong catat. Menantikan apa yang akan di atas kota itu. Roh Kudus tolong kami supaya kami belajar bahwa untuk mengenal itu segala-galanya, untuk mengenal kehendak Bapa itu segala-galanya dalam nama Yesus. Saudara tahu nggak arti kalimat dan Yunus menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu? Ayo, banyak kurang ajar, maaf. Jadi walaupun dia sudah khotbah, walaupun dia sudah melihat dengan matanya sendiri, dia sudah menyaksikan pertolongan negeri itu dari rajanya sampai binatangnya, ternyata dia itu masih berharap Tuhan hukum bangsa itu, Tuhan hukum Niniwe. Ayo, saudara lihat nggak betapa kurang ajarnya Yunus ini? Masih berharap Tuhan menghukum. Maka itu dikatakan dia menantikan. Apa menantikan? Kiranya Tuhan berubah keputusannya, hukum saja bangsa itu. Saudara, saya tahu ya, bagi saudara yang mendengar kisah ini, secara ini saya menjelaskan, kira-kira muncul apa di pikiran? Saya pertama kali belajar dengan seperti ini, saya kaget, Yunus, kamu seperti itu. Buat kami satu orang saja bertobat, surga bersorak-sorai, ini satu negeri. Ayat 6. Lalu atas penentuan Yahweh Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada hatinya. Yunus sangat bersuka cita pohon jarak itu. Nah, senang dia karena maka Tuhan kasih tempat perteduhan, senang dia ya. Tapi tunggu dulu, senangnya nggak lama. Maaf, atas penentuan Yahweh Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia, terima kasih Bapak, terima kasih, agar Yunus terhibur.
Ini yang saya nggak mengerti kasih papa. Sudah jelas Yunus itu marah-marah kepada papa di surga. Mengapa mereka bertobat Tuhan? Kesel toh hati Yunus. Tapi papa menghibur dengan menumbuhkan pohon jarak. Ya, saya ulangi. Ayat 6 ya. Ia terhibur, agar ia terhibur. Papa menghibur Yunus. Kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita. Itu dia senyum-senyum, tertawa-tertawa. Tapi tunggu. Senyuman dan tertawa Yunus karena dihibur oleh papa, itu tetap senyum sinis. Sebab dia menunggu dan hukuman datang, entah api, entah gempa bumi atau apa, nggak tahu. Itu harapan Yunus. Walaupun dia terhibur, tapi hatinya masih jahat. Ingin orang-orang itu dihukum. Ayat 7. Nah sekarang Tuhan ngajak guyon lagi. Ya ini papa kita ngajak bergurau. Tetapi esokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu hingga layu. Oke, sehingga layu. Tuhan Yesus tolong sinyal ini dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu. Nah mulai kepanasan lagi, mulai loyo dia. Oke, apa yang dia minta? Begini, dan berharap, ini loh saudara, kurang ajarnya saudara kita ini. Apa hanya lesu, rebal, lesu, dan berharap supaya mati. Loh masih minta mati lagi. Karena katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Maaf ya saya ngomong. Saya, maaf, jangan diikuti. Pengertian saja. Kalau Tuhan model kayak saya matiin betul nih orang. Karena sudah 2 kali minta mati saja daripada hidup. Karena dia nggak suka Tuhan mengampuni orang Niniwe. Karena Yunus kenal Tuhan. Tuhan itu berbelas kasihan, panjang sabar, murah kasih setia. Itu pengenalan. Maka itu dia nggak suka. Terus ayat 9. Saudara, ini yang saya kagum. Tetapi Papa engkau sungguh baik. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Yunus. Roh Kudus tolong kami untuk kami belajar betul Papa dalam nama Yesus. Apa yang kita belajar dari kalimat firman ini? Hamba Tuhan yang sedang marah-marah kepada Tuhan. Dan ingat tuh, dari ayat 3 kita baca, dari ayat 2 kita baca karena marahnya Yunus kepada Tuhan. Maaf, saya percaya semua kita setuju kalau kita berkata ini orang kok kurang betul ya. Sudah khotbah orang bertobat, tapi masih nggak terima dan marah-marah. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengenal lewat kejadian ini. Kepada Yunus yang sudah marah-marah seperti itu, Bapak tetap berfirman kepada Yunus. Terima kasih Bapak. Apalagi kepada kami yang berharap Tuhan berbicara kepada kami. Kami yang berharap Tuhan menyerahkan diri karena kami rindu firman-Mu. Kami yakin hari ini Tuhan, Papa pasti berfirman kepada kami. Karena kepada Yunus yang sekurang ajar itu dan marah-marah karena keputusan-Mu, Papa tetap berfirman
Bersyukur kami dimiliki oleh seorang Tuhan adalah Papa. Walaupun kami kurang ajar, tetap berfirman kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Hebatnya Papa kita, saudara. Yunus sudah marah-marah. Tuhan masih berfirman. Terima kasih. Saya ulangi ayat 9. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Betul enggak? Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Alasan Tuhan ngomong. Yang untuk pohon jarak itu, sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dia nanam aja enggak loh saudara. Tuhan yang menumbuhkan. Dan yang tidak engkau tumbuhkan. Betul enggak kata Papa di surga? Kamu enggak nanam loh Yunus. Kamu juga tidak mengusahakan supaya tumbuh. Yang tumbuh dalam satu malam. Dan binasa dalam satu malam pula. Nah lihat ayat terakhir. Yunus pasal 4. Ini ayat terakhir di kitab Yunus. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Duduk lebih dari 120.000 orang. Nah, berarti 2 kalinya penduduk Nabire. Nabire 60.000. 120.000 lebih. Ya, saya ulangi. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Terima kasih Bapak. Saudara, masih kembali tentang Yunus. Saya ingin saudara ngajak berpikir. Saya nggak tahu kok Roh Kudus bisa ngajak saya berpikir seperti itu. Coba dengarkan. Yunus kan masih kesal kepada orang Niniwe. Betul? Maka itu sampai Tuhan kedua kalinya. Akhirnya Yunus terpaksa. Dengar kalimat ini. Kira-kira betul Yunus terpaksa untuk khotbah. Karena dia nggak mau orang Niniwe bertobat dan Tuhan mengampuni. Sebab Yunus masih berharap Tuhan menghukum. Maka itu setelah dia khotbah dan dia lihat pertobatan bangsa itu sampai rajanya binatangnya pun, dia masih nunggu. Itu datang. Si orang satu ini saudara maaf. Karena dia kenal siapa. Nah pertanyaan saya, kita diskusi. Kira-kira waktu Yunus ngomong kepada orang Niniwe, menyampaikan firman yang dia dengar dari Tuhan. Pertanyaan saya perhatikan. Kira-kira Yunus khotbahnya serius atau asal-asal atau pelan-pelan? Maaf ya, maaf. Ini nggak ada ayatnya. Cuma saya ajak saudara berpikir. Orang kesel kok. Orang jengkel. Nggak mau orang yang mau dia khotbah itu bertobat. Pasti bahasa Jawa ini. Yunus itu umik-umik. Tahu kata umik-umik? Ya, bergumam. Kira-kira. Kalau toh dia ngomong, hai Niniwe bertobatlah. Itu pun nggak kenceng-kenceng. Karena dia nggak berharap Niniwe dengar firman supaya bertobat dan diampuni. Catat, nggak berharap. Harapan Yunus biar Tuhan hukum bangsa itu. Hamba-hamba Tuhan, mari apa yang saya temukan ini jadikan prinsip. Yang khotbah setengah hati saja. Tapi yang disampaikan, terima kasih Raymond menjawab, menurut saya khotbahnya asal saja. Betul. Yang khotbah asal-asal, yang khotbah setengah hati. Roh
Roh Kudus bisa bekerja begitu hebat. Sampai satu negeri bertobat. Kalau saudara dan saya melayani sungguh-sungguh, khotbah sungguh-sungguh, nggak ada orang bertobat, masa? Ayo kita koreksi hidup kita, saudara. Saya punya satu ayat, jangan tersinggung. Ya, ayat ini saya dapatkan tahun 80-an awal yang lalu. Satu-satunya ciri, tanda, bukti, fakta bahwa firman yang kita berasal dari Bapa di surga, bukan asal-asalan, maka cuma satu cirinya, cuma satu tandanya, cuma satu buktinya, cuma satu akibatnya. Mari, Yeremia pasal 23. Ya, Yeremia pasal 23 ayat yang ke 22. Oke. Yeremia 23 ayat 22. Ini satu-satunya tanda, satu-satunya bukti, satu-satunya fakta bahwa apa yang kita khotbahkan itu Tuhan bukan berasal dari asal-asalan, dari pengenalan kita. Yunus, dia kenal siapa Tuhan, tapi motivasi ingin bangsa itu bertobat. Begini bunyi Yeremia 23 ayat 22. Sebenarnya hamba-hambaku hadir dalam dewan musyawaraku. Saudara tolong catat, saya dapatkan ayat ini tahun 78. Dibawa Roh Kudus sampai 80 awal. Sekiranya mereka hadir, bukan malaikat, kita rekan sekerjanya dalam dewan musyawaraku, niscaya mereka hamba-hambanya akan mengabarkan firmanku kepada umatku. Catat, akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali, membawa bertobat, membawa mereka memutus untuk balik kepada dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Maka saya pegang ayat ini sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun selama Tuhan masih percaya. Satu-satunya bukti, satu-satunya tanda, satu-satunya hasil saudara dan saya menyampaikan firman, dan firman itu berasal dari sidang dewan musyawarah ilahi, maka yang mendengar akan mengambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan tingkah langkahnya yang jahat dan kembali kepada Yahweh Tuhan kita. Tolong catat hamba-hamba Tuhan, ayat ini pegangan sampai hari ini. Walaupun kita tidak selalu memeriksa setelah kita khotbah, ada yang bertobat enggak? Enggak. Jangan ya. Maka itu sampai hari ini saudara, saya paling tidak suka. Tahu kata altar calling, altar dipanggil maju ke depan setelah dengar firman, saya enggak pernah melakukannya. Kenapa? Nah, saya ingin sharing. Firman itu benih. Benih itu tumbuh perlu waktu. Tauge atau kecambah yang cuma semalam tumbuh. Nah, jadi kalau kita sudah khotbah atau kita mendengar waktu hujan panas semuanya yang akan membuat benih itu tumbuh. Maka itu kalau baru khotbah 1 jam selesai, lalu kita minta hasil, kita undang orang maju ke depan. Hasilnya gak sedikit yang sudah meler-meler, maaf, nangis-nangis, maaf. Saudara, itu ayatnya
gereja Amerika. Jadi di Alkitab nggak ada kata dipanggil maju ke depan, altar call itu nggak ada. Itu gereja Amerika. Nah, saya berkata berkali-kali kepada banyak teman saya, orang Amerika dengan orang Indonesia beda. Spontan. Orang Indonesia apalagi suruh maju ke depan, terus di syuting, maaf, dan bukti banyak di antara kita nggak bisa ngitung, maaf ya, semua kita hampir semua yang memanggil orang maju ke depan setelah kita khotbah pasti ngitungnya cuma 40 orang, kita bilang 400, maaf. Betul? Berarti kita nggak bisa matematika. Apa ya? Karena kita mau dikenal hebat. Tadi aku khotbah sekian ratus, maaf. Terus di video, di syuting, maaf saudara, maaf. Stop semua. Firman itu perlu waktu. Firman itu perlu untuk bertumbuh. Jadi jelas ya, mulai hari ini ayo kita benar mengenal Papa dengan konsep yang benar. Bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Ya, dia merindukan kita untuk jadi jawaban buat dunia. Maka pengenalan Yusuf kepada Tuhan itu hebat. Tapi motivasinya salah. Nah, maka itu kita kenal Papa dalam hal yang bagaimana. Maka itu selalu cek. Itu sebabnya kenapa ada Matius 7:21-23 hebat pelayanannya, bernubuat, ngusir setan, buat banyak mujizat, ya. Tapi Yesus berkata, aku nggak pernah kenal kamu. Enyah kamu para pembuat kejahatan, aktif melayani loh saudara, tapi nggak dikenal. Maka itu kalau kita mengenal Tuhan, maka Tuhan harus mengenali kita. Nggak bisa cuma searah. Aku kenal Tuhan, tapi Tuhan belum tentu kenal kita. Maka itu Keluaran 33 ayat 17. Tuhan berkata kepada Musa, aku kenal kamu. Berbahagialah kita kalau sampai Tuhan sudah bisa mengenal kita. Betul ya? Kalau Tuhan bisa mengenal kita, hasilnya itu luar biasa saudara. Perbuatan Tuhan atas hidup kita semuanya. Kalau Tuhan sudah bisa mengenali kita. Oke? Jadi ayo mulai hari ini saudara, betul-betul kita hidup di dalam kebenaran ya, yang Tuhan sediakan buat kita semuanya, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Karena kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita, maka dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Ayo kita berusaha mulai hari ini untuk hidup mengenal Dia dengan berbagai cara, yaitu bergaul. Hidup bergaul dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup selalu dekat dengan Papa di surga. Hasilnya luar biasa kalau mulai hari ini kita bisa mengenal Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo kita berlomba-lomba untuk hidup mengenal Papa kita dengan bersekutu rajin dengan firman-Nya, selalu rindu akan hadirat Tuhan dalam hidup kita, selalu berusaha melekat, lengket, nempel dengan Tuhan Yesus, maka hasilnya akan luar biasa. Itu yang Tuhan ingin atas kehidupan kita semuanya. Betapa dahsyatnya dunia kalau kita mengenal Dia, maka dengan gampang. Saya akhiri dengan satu ayat, Mazmur 25 ayat 14. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Hasilnya, maka perjanjiannya diberitahukan kepada orang itu. Nah, perhatikan ayat itu, Mazmur 25:14. Yahweh bergaul karib. Ya, jadi Tuhan yang mengajak, bukan dari kita inisiatifnya, dari Tuhan. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Begitu kita diajak bergaul karib, nggak cuma bergaul, karib, artinya betul-betul diterima sebagai sahabat, maka perjanjiannya diberitahukan kepada kita yang diajak bergaul karib. Ayo kita tanggapi undangan Tuhan untuk bergaul karib dengan Dia
Maka kalau saudara sudah bisa bergaul karib dengan Tuhan, wah hasilnya luar biasa. Perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Artinya kita kuat, punya jaminan karena perjanjian Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak bohong, Tuhan tidak menipu. Betul? Maka orang-orang yang dekat kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Bersyukur untuk hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan belajar. Oke. Saya serahkan kepada host. Ya, terima kasih Bapak Daniel. Sama-sama. Ya, memberkati kita dengan firman Tuhan, yaitu belajar untuk mengenal Bapa di surga. Bagaimana kita diajak untuk memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan sendiri, tetapi juga dengan motivasi yang benar. Kita tidak hanya mengenal, tetapi kita harus dikenal oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu, ini karena Bapak Daniel hanya ada satu sesi. Iya, maaf ini ya, maaf. Ada pertanyaan. Ya, Bapak Daniel? Siap. Boleh pertanyaan, silakan. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh buka videonya, diangkat tangannya, atau Bapak Ibu bisa ini ada resetnya, atau sudah bisa tulis di chat. Ya. Baik, mungkin hanya beberapa penanya saja, 2 atau 3 penanya. Gak apa-apa, ayo silakan, saya tunggu. Bertanya. Jangan segan. Tadi silahkan. Yang dari Papua boleh bertanya, yang dari Bali juga boleh bertanya, Pak Nenga. Ya. Mari rekan-rekan yang lain. Oke. Baik, saya coba ini untuk bertanya kepada Pak Daniel. Silakan, oh boleh sekali. Jangan takut bertanya. Yang lain bisa menyusul ya. Ya. Baik, kalau kita ini kan tadi saya diberkati dengan apa yang Bapak sampaikan tentang Yeremia pasal 23 ayat 22 tadi ya. Bagaimana firman Tuhan yang disampaikan itu salah satu cirinya adalah membawa orang itu kembali kepada Tuhan, yaitu berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Ya. Ya, jadi saya bertanya, sebenarnya firman Tuhan itu kan kadang-kadang kita sebagai hamba-hamba Tuhan merasa bahwa ya kita yang sudah ngerti, padahal dalam segala hal banyak juga dalam firman kita yang masih nggak benernya juga gitu. Dalam arti kita juga firman Tuhan sendiri gitu maksudnya. Kira-kira kalau seandainya kita ini tidak menyadari hal itu kan kadang-kadang firman seolah-olah untuk orang lain saja, tetapi tidak kena kepada diri kita sendiri sehingga tidak ada perubahan. Jadi kiranya firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini juga untuk kita para hamba-hamba Tuhan ya, untuk juga mengoreksi juga bahwa kita ini membutuhkan firman yang membawa kita betul-betul semakin dimurnikan. Itu Bapak Daniel ya. Iya, betul. Saya mau baca ayatnya satu ya. 1 Korintus 9 ayat 27. Nah ini hati-hati kita hamba-hamba Tuhan ya. 1 Korintus 9 ayat 27. Begini kata Tuhan. Maaf, 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih diriku sendiri. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, artinya orang yang mendengar diselamatkan, jangan aku sendiri ditolak. Jadi kita harus takut pada firman ini. Pelayanan bagus, khotbah luar biasa, orang diselamatkan, tapi kita ditolak. Aduh, jangan sampai. Maka itu ada kata, ada firman, melatih diri dan menguasai seluruhnya. Training, melatih. Jelas ya? Oke, yang lain saya tunggu. Ayo kita diskusi. Nggak usah segan-segan. Baik, saya persilahkan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau menanggapi sesuatu. Iya, boleh. Nanggapi juga boleh. Dibuka ininya.
mute-nya. Ada? Pak Beni kemana ini? Ada, Pak? Biasanya Pak Beni yang tanya. Ya, biar. Ini kayaknya Pak Warumi mau tanya ini. Oh silakan Pak Ketua Sinode. Ya, sudah bisa dengar suara saya? Bisa. Sudah. Ya, Langsung Pak Warumi. ya puji Tuhan. Saya Patri Daniel. Saya Rakalat. Saya Ketua Dewan Pendiri Gereja Betel Papua, bukan Sinode. Sinodenya di Poposono. Nah, aku Ketua Dewan Pendirinya. Baik, puji Tuhan. Khotbah hari ini sangat luar biasa. Saya apresiasi, dan kalau boleh khotbah hari ini kami akan sosialisasi secara baik kepada semua warga gereja yang ada di Papua, yang ada di seluruh Indonesia, supaya khotbah ini menjadi berkat kepada semua orang. Nah, itu yang dapat saya sampaikan kepada semua hamba Tuhan, dan lebih khusus kami berterima kasih karena Pak Daniel hadir untuk memberkati bangsa ini dengan firman yang luar biasa. Itu aja dari saya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Warumi, salam kenal dari kami juga, dari Suhem Kehidupan Ministry. Oke. Baik, Amin. ada yang ingin Haleluya. Oke, God bless Pak, Tuhan berganti. Yes. Oke, mungkin ada lagi? Pak Benny mau bertanya? Ini di arah pertanyaan. Sebentar, Jeff. Ini di Facebook Papi ada pertanyaan bagus. Papi baca ya, Jeff. Ya. Ya. Koden tadi sempat bilang kita belajar mengenal Papa kita. Tetapi kita juga ingin dikenal ya oleh Papa kita. Tapi kan Bapa yang ciptain kita. Bukannya Tuhan pasti mengenal kita sebagai anaknya. Tolong dijelasin ya, Koden. Apa mungkin aku yang salah paham? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Oke ya, saya percepat. Kata dikenal itu ada dua arti. Satu dikenal secara positif, dua dikenal secara negatif. Oke, saya baca ayatnya dengan cepat. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-24 dan 25. Nah, saya tanya nanti kepada yang tanya, ya saya nggak kenal ini siapa ini, Eli Hartanti, maaf ya, saya lupa yang mana orangnya. Yohanes 2, 24, 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, perhatikan. Jadi Tuhan Yesus itu nggak ingin kita percaya dia, ternyata dia ingin mempercayakan dirinya kepada kita. Begini loh saudara, ini kemarin siang saya ditelepon seorang dari Sulawesi Tengah. Ya, saya kaget juga, saya kenal orang ini nggak terlalu dekat, tapi ya sudah berapa kali kok pelayanan ke Sulawesi Tengah pasti tahu. Dia bilang begini, Koden, apa nggak salah? Loh kenapa? Saya ini dipercaya untuk mengelola sebuah kekayaan yang nilainya 18 miliar. Loh, apa itu? Nah, saya nggak mau diskusi. Gini aja, coba lihat, orang itu pasti kenal kamu. Oh iya, dia kenal saya. Nah, karena dia kenal kamu, maka itu dia mempercayai kamu untuk mengelola kekayaannya 18M. Sama seperti di Kejadian pasal 39, mengapa Potifar berani mempercayakan seluruh miliknya di rumahnya dan seluruh miliknya di luar rumahnya, ladang-ladang semua. Masih ingat? Dipercayakan kepada Yusuf karena Potifar kenal Yusuf. Nah, saudara, Papa ingin mempercayakan dirinya kepada kita. Itu artinya semua yang dia punya ingin diserahkan kepada kita untuk kita kelola. Tapi kalau kita melihat ayat 24 Yohanes 2,
Kenapa Yesus nggak bisa mempercayakan dirinya? Karena ayat 23 berkata, banyak orang yang percaya kepadanya, tapi percaya karena lihat mujizat. Nah, saya tanya, Yesus mengenal orang-orang itu dalam arti negatif atau positif? Tolong dijawab. Ayo, negatif. Oh, aku kenal kamu. Kamu nggak jujur kok. Tapi kalau Papa melihat hati kita dengan benar, maka saya baca Keluaran 33 ayat yang ke-17. Begini kata Yahweh Tuhan Papa di surga kepada Musa. Keluaran 33 ayat 17. Ini dahsyat sekali, saudara. Ya, Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Kalimat terakhir, saudara, dan aku mengenal engkau. Nah, kalau Papa berkata kepada Musa, karena aku kenal engkau, ini baru mengenal secara positif. Jadi yang bertanya tadi, bedakan. Dia pasti tahu siapa kita. Enggak ada yang kita bisa sembunyikan. Tapi yang Tuhan ingin, dia ingin mengenal kita. Kita benar, kita jujur, dan semuanya. Jangan dikenal karena kita jelek, maaf. Oke, dari Zoom ada yang bertanya? Iya, Koden. Ya. Tadi diminta bertanya kan. Ya. Oh, dari Calgary, dari Kanada yang tanya ini. EKL, Tuhan berkati, senang. Oke, apa itu Ben tanyanya? Ya, apa sih yang membuat anak yang sulung itu tidak mengenal Bapa? Padahal kan dia setiap hari ada dengan Bapa, dia bekerja di ladangnya punyanya Papanya. kemudian dia melayani Bapa. Tapi kenapa kok bisa dia sampai tidak mengenal Bapa dengan baik? Dan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kan artinya begini. Dia dekat dengan Bapa, kita punya orang-orang Kristen itu dia berdoa, dia melayani Tuhan, dia ada sama-sama dengan Tuhan setiap hari. Tapi kenapa tidak bisa kenal Bapa dengan baik? Itu kenapa, Koden? Ya, wah ini pertanyaan luar biasa, Ben. Untung Koden paksa Benny untuk bertanya. Justru ini hal yang luar biasa. Tiap hari di rumah dengan papanya. Saudara perhatikan, tiap hari di rumah dengan papanya. Tapi bisa nggak kenal. Begitu pula awal tadi kan saya sudah ngomong, aktivitas kita hebat, pelayanan kita hebat, tapi belum tentu kita kenal Papa yang sesungguhnya. Nah, jawabannya motivasi. Loh, kenapa? Karena motivasi anak ini, anak sulung ini adalah motivasi hamba, pelayan, yang akan dapat sesuatu dari papanya kalau dia berbuat sesuatu. Maka itu papanya heran, loh ini barang binatang ternak ini semua milikmu juga. Kalau kau mau ambil. Tapi konsep anak ini, aku kan kurang lama melayani, aku kurang ini. Nah itu konsepnya. Sama seperti, ya, kalau saudara baca, saya tunjukkan ini ya. Kisah Rasul pasal 1. Saudara kan syok kalau membaca dengan pengertian yang benar dari Roh Kudus. Kisah Rasul pasal pertama. Ya, ayat yang ke-6. Ini sudah detik-detik terakhir mereka akan berpisah dengan gurunya. Ingat loh, detik-detik terakhir sudah di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus tinggal zeng gitu aja naik istilah saya. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mereka ini murid-murid loh saudara, bukan orang biasa, murid-murid. Tuhan, perhatikan ya, ini pertanyaannya konyol. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, kalau Tuhan Yesus itu model saya bilang begini, Bapa di surga, izinkan aku tinggal seminggu lagi. Aku akan ngurus murid-murid ini. Kenapa mereka masih begitu bodoh pikirannya? Loh, kenapa bodohnya? Dengar.
Saudara, ini sudah tinggal berangkat. Ternyata mereka masih bertanya, Tuhan Yesus, mana janjimu? Katanya engkau akan memulihkan kerajaan Israel. Ngerti maksudnya? Mereka ingin Israel bebas dari penjajahan Roma. Dan Yesus jadi rajanya. Dan mereka jadi menteri-menterinya. Bayangkan sudah mau berangkat, masih ada model seperti itu. Ben, ini yang muridkan Tuhan Yesus. Hari libur Sabat pun buka. Sampai imam-imam ahli Taurat gregetan lihat Yesus. Kamu tidak tahu adat, kamu melanggar hukum Musa. Ini Sabat. Tetap ngajar. Dan kita lihat Tuhan Yesus tidak pernah mengganti dirinya dengan orang lain. Ngerti enggak? 3,5 tahun setiap hari diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Nggak pernah diganti jamnya, harinya pun nggak pernah libur. 24 jam bareng jalan, kumpul, tidur sama-sama, makan sama-sama, semua sama-sama. Ben, bayangkan gurunya sudah mau naik ke surga, loh kok pertanyaannya masih duniawi. Kapan engkau pulihkan kerajaan Israel ini? Aduh saudara, kalau Yesus model saya minta izin dulu. Tuhan, tambah seminggu ya, saya urusin anak-anak ini. Nah, jadi motivasi yang salah. Motivasi duniawi, pikiran duniawi, bukan pikiran surga. Maka itu di Kolose 3 ditulis, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita harus memakai pikiran Kristus, bukan pikiran di dunia ini. Ben, terima kasih untuk pertanyaanmu. Kiranya apa yang kau dan jawab ini menyadarkan kita semua bahwa aktivitas yang banyak dalam melayani Tuhan belum tentu kita mengenal Dia. Lanjut Ben atau Jeffrey. Ada pertanyaan tapi pertanyaannya pendek-pendek sih ya. Iya. Nah, ini dari Pak Endi ada, dari Hosea ada, dari satu lagi tadi Pak. Sampai gini saya lupa namanya ya. Nggak apa-apa, dibacakan langsung aja. Sian ya. Dari Hosea itu tanyanya gini. Nilai Kristiani apa yang diteladankan Yusuf kepada Maria? Oke, jawabannya kesetiaan. Nah, Hosea, kamu cowok juga. Bayangkan ya, kita punya pacar. Cium tidak, peluk tidak. Berarti kan gak tidur sama-sama juga. Tahu-tahu pacar kita hamil. Maaf ya, segoblok-gobloknya cowok goblok. Pasti mikir dong, lah ini hamil dengan siapa? Tapi Yusuf tetap menerima. Karena ada suara Tuhan lewat mimpi kepada Yusuf. Saya sempat mikir loh, kalau saya jadi Yusuf, saya mungkin gak terlalu percaya mimpi itu. Enak saja, aku gak ngapa-ngapain, dia hamil, aku suruh terima, maaf ya. Nah, jadi Hosea, karena Yusuf itu setia, itu teladan ini pelajari. Lanjut. Oke, yang kedua yaitu Pak sampai ke Pak Jen. Pertanyaannya, ya. apa yang maksud ditolak di sini? Apanya maksud maksud ditolak? Matius 7 berarti ya. Ya diusir keluar, nggak bisa masuk surga. Anyalah kamu para pembuat kejahatan. Padahal yang dikatakan membuat kejahatan itu orang-orang hebat dalam pelayanannya. Bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, buat banyak mujizat demi nama Tuhan, tapi nggak dikenal, diusir. Lanjut. Yang ketiga, ini pertanyaan terakhir Pak Bidanya. Pada saya, kira-kira Yunus yang kurang ajar dengan Tuhan itu selamat masuk surga atau tidak? Iya, ini pertanyaan yang banyak, saudara. Izinkan saya berkata, pertanyaan itu pun dulu saya pernah tanyakan. Contoh, Salomo masuk surga enggak ya? Pernah enggak kita kepikir? Karena kalau dipikir dosanya Yunus dengan dosa Salomo, ampun dah, Salomo itu kurang ajar. Masuk surga enggak ya Salomo?
Ada lagi bertanya, Saul masuk surga enggak ya? Saudara, jawabannya enggak, bukan kita. Yang menjawab adalah Tuhan. Saya mau baca 2 ayat, maka itu jangan menghakimi. Nah, ini jeleknya manusia. Kalau kita dijawab tentang Salomo masuk surga tidak, tentang Yunus masuk surga tidak, Yudas masuk surga atau tidak, kan banyak kita tanya saudara kita itu. Nah, gini, kalau dijawab iya bisa masuk surga, nah itu kurang ajarnya kita. Ya udah kita buat aja kayak begitu, tetap masuk surga. Betul? Kalau dijawab nggak mungkin masuk surga, maka kita akan balas, Tuhan kok nggak adil. Maka itu jawabannya di 2 ayat ini. Pertama, Roma 14 ayat 16 ya. Roma 2 ayat yang ke-16. Tolong, jadi jangan tanya soal masuk surga atau tidak, itu urusan Tuhan. Yang penting kita hidup benar di hadapan Dia ya. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Tuhan sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh karena Yesus Kristus. Nah, kenapa ada firman ini? Saya baca mulai 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, tapi oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut dalam hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka terus turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak. Jadi yang bertanya masuk surga atau tidak, itu jangan tanya tentang Yunus, tentang Salomo, tentang Yudas. Kalau menurut ayat ini, saudara dan saya pun walaupun sudah percaya Yesus, sudah jadi hamba Tuhan, akan nyata di hari penghakiman nanti, saudara. Saya nggak nakut-nakuti loh. Maka itu kita nggak bisa sombong. Yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, ini 2 ayat yang harus kita pegang. Jadi jangan tanya tentang yang lain masuk surga atau tidak. Yang penting hidup ini lo benerin dulu, ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua, berarti tanpa terkecuali, harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi bukan cuma penanya tadi, semua kita mulai hari ini untuk masuk surga atau tidak bukan urusan kita, urusan di pengadilan terakhir nanti. Maka itu 2 ayat ini saya paling takut. Karena walaupun kita setia kelihatannya, rajin melayani, siapa tahu rahasia hidup kita, kan cuma kita dengan Tuhan yang tahu. Jadi jawabannya Yunus masuk surga atau tidak, saya nggak bisa jawab. Karena nanti semua kita akan ketemu. Oke, ini Pak Nengah mau tanya. Ya. Oke. Pak Nengah. Dari dibuka di unmute. Ya, terima kasih. Shalom semuanya, terima kasih. Shalom. Biasa hari ini belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi, tergantung motivasi kita. Pertanyaan saya mungkin tidak maaf ini saya menggelitik di hati saya, ada sesuatu yang lama saya ingin dapatkan dari bacaan Yunus. Sebetulnya saya setuju sekali dengan apa yang kemudian katakan, tapi ada dari Matius 12 ayat 40. Apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, banyak orang menganggap bahwa Yesus wafat di hari Jumat Agung, lalu bangkit di hari Minggu, hari Paskah. Firman ini tidak akan tergenapi, Kode.
Saya ingin tak tahu bagaimana sebetulnya ini, Koden. 3 harinya, maksudnya 3 harinya itu. Ya, 3 hari 3 malam itu. Iya, oke. Jadi Sebab ayat ini ya, katakan 3 hari. ya, 3 oke. malam. Jadi begini. Orang Yahudi itu bangsa yang paling khusus di dunia. Mereka itu menghitung hari baru itu ketika matahari terbenam. Jadi Jumat sore itu sudah 1 malam buat dia, ya. Ditambah lagi Sabtu itu juga sudah 2 malam. Jumatnya sudah lewat 1 hari, lalu Sabtu juga 1 hari, lah Minggu itu kan sudah hari ketiga kalau dihitung. Jadi itu cara menghitungnya, sebab buat orang Yahudi Minggu sore itu baru hari yang baru lagi. Ya, jadi nggak salah penulisan itu, betul. Cuma cara ngitung kita aja. Jadi bukan dihitung tanggal jam 24, ya, maka hari itu sudah 2 hari. Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah hari ketiga. Ya, nanti kita akan lihat lagi. Jelas ya? Oke. Sebetulnya juga enggak begitu penting tentang hari. Pokoknya Yesus pernah mati dan dia pernah dibawa ke dunia orang mati dan dia pernah bangkit lagi. Itu aja yang penting. Ya, sedikit saja, Koden. Sebab saya pernah mendapat penjelasan. Kalau dihitung dari ketika Yesus masuk ke Yerusalem pada hari raya Pondok Daun, ketika Yesus dielulukan dengan daun palma, itu adalah Minggu Palma. Lalu kalau mengikuti bacaan di Matius itu hari Minggu, dan kemudian besok dia hari itu menjungkir balikkan di Bait Allah itu. Kemudian dia besoknya dia masuk ke mana namanya? Yerusalem. Ke Betania. Dan kemudian dia mengutuk pohon ara. Kalau diambil runut dari itu, jatuhnya itu hari Kamis, Koden. Ya, bukan Jumat ya. Saya nggak tahu itu. Maka kalau dihitung 3 hari 3 malam, sebetulnya Yesus ini betul, saya setuju. Tidak penting harinya kapan, tetapi bahwa firman ini tergenapi, bahwa Alkitab sendiri secara tereksplisit, saya nggak tahu. Karena itu saya ingin konfirmasi. Kalau dilihat dari Alkitab, dari tidak tertulis tetapi tersirat, dimulai dari hari raya daun palma itu pasti hari Minggu. Sebab itu setelah hari Sabat, tidak mungkin Yesus pergi pada hari Sabat. Dia menggenapi hari Sabat. Kemudian dia ada di Bait Allah mengajar, lalu ke Betania. Kemudian esok paginya dia balik lagi ke Bait Allah mengutuk pohon ara itu, dan seterusnya dia di rumah Simon si Kusta, dia diurapi, dan Rabu malam itu dia perjamuan terakhir, dan kalau lihat urutannya dari situ, kemudian Kamisnya dia dieksekusi. Ya, oke. Itu Ya, betul. Apakah benar seperti Betul, itu? betul Pak Nengah. Ya. Tolong saya ulangi lagi. Tadi mungkin saya kurang jelas, saya minta maaf. Jadi Jumat, waktu dia disalib jam 9 pagi, itu buat orang Yahudi masih hari Kamis. Oke. Iya toh? Karena Jumatnya itu justru setelah matahari terbenam. Itu Jumat. Jadi waktu disalib jam 9 pagi, itu kan masih hari Kamis buat hitungan Yahudi. Nah, Sabtu sore itu pun masih Jumat buat orang Yahudi. Setelah matahari terbenam di Jumat sore, itu baru hari Sabtu. Agak rumit, tapi ini cara ngitung. Jadi betul, terima kasih Pak Nengah untuk penjelasan itu. Nah, jadi buat orang Yahudi, Yesus matinya bukan hari Jumat. Karena itu masih Kamis. Sebab Jumatnya itu setelah matahari terbenam, hari Jumat buat kita. Nah, Minggu pagi buat kita, itu belum Minggu, itu masih Sabtu buat orang Yahudi. Ya, jelas ya. Terima kasih Pak Nengah. Kita makin jelas. Oke, yang lain lanjut. Makasih. Ya, ini nyambung rupanya yang tadi, yaitu dari yang
Pak Jian tadi ya. Jika demikian, apakah keselamatan tidak pasti? Kalau seandainya yang tadi Ya, ditolak. saya baca. Saya mau jawab ya. Keselamatannya pasti. Tapi bagaimana cara kita menjaga dan dipelihara dalam keselamatan, itu cerita lain. Saya ulangi, keselamatannya pasti. Tapi cara kita menjaga, maka itu Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, Jen, kamu tinggal di Australia. Ingat, saya ceritanya maaf. Tahun lalu ada 8 warga negara Australia yang bukan orang Australia tapi dari daerah Timur Tengah sana yang dibatalkan kewarganegaraannya karena mereka jadi teroris. Itu luar biasa. Sampai ada sidang khusus parlemen karena sebuah warga negara harus dicabut karena teroris. Nah, warga negaranya kekal kalau sudah sah, tapi kalau melanggar nggak bisa. Jadi beda loh, Jen. Keselamatannya itu kekal, tapi caranya bagaimana? Saudara dapat berlian, berliannya asli, bukan berlian palsu. Saya tanya, berliannya bisa hilang nggak? Kalau kita nggak jaga hati-hati, bisa. Tapi berlian yang hilang dan ditemukan oleh orang lain, dia nggak jadi berlian palsu, tetap berlian, cuma pindah tangan karena kita nggak menjaganya. Maka itu hati-hati dengan hypergrace, hati-hati. Jadi keselamatannya kekal, tapi yang menerima keselamatan tergantung di hari terakhir pengadilan Yesus kita bagaimana. Oke, udah jelas, cukup? Ya, masih ada lagi Pak Jian. Soalnya ini tidak dibuka ya, kalau sudah dibuka mungkin bisa langsung tanya sama Pak Daniel. Jadi mungkin masih ada yang penasaran. Udah belum? Kenapa? Hanya sepotong-sepotong kan penasaran ya. Baik, mungkin cukup ya Pak Daniel. Oke. Tidak ada yang bertanya lagi. Ya udah, senang sekali. Luar biasa kita belajar. Iya. Terima kasih buat Pak Daniel. Oh, ini nggak bisa dibuka katanya dari Pak Jian tadi. Iya. Bisa nggak ini Pak Rod dibuka? Mungkin ada satu yang mau disampaikan. Yang Sam X itu Samsung 10. Udah bisa dengar saya, Koden? Oh, bisa. Ya. Koden, saya ngerti itu, tapi kalau kita bicara lagi masalah untuk menjaga, kita kan manusia, Koden. Gimana kita bisa pasti 100% bisa menjaga? Bisa. Coba kita buka Galatia 5 ayat 16-17. Jen, percayalah, nggak ada firman Tuhan yang berat. 1 Yohanes 3 berkata hukum-hukumnya itu ringan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Ya, Galatia 5 16-17. Inilah firman yang membuat kita akan tetap setia sampai hari terakhir. Nggak usah takut. Ya, saya baca. Judulnya hidup menurut daging atau roh. Galatia 5 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Artinya hidup diatur roh, dikuasai roh, disetir roh, ditawan oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, nggak nuruti keinginan dosa. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, bermusuhan, ya. Sehingga kita setiap kali ada peperangan itu jangan melakukan keinginan daging, tapi lakukan keinginan roh. Jadi Jen, ini bukan masalah selamat atau tidak, itu masalah kesungguhan kita ikut Tuhan. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu bertekun, hidup dikuasai diatur oleh roh. Pertanyaan. Sorry. Ya. Ada pertanyaan, Koden. Saya ini kan banyak melayaninya di anak-anak muda, Koden. Iya. Nah, kalau anak-anak muda ini, mereka kan cinta Tuhan. Tapi karena mereka masih muda kan, masih banyak pergumulan. Nah, misalnya masalah bohong aja ya.
mereka suka bohong sama orang tuanya karena yang namanya anak-anak. Nah, misalnya pada saat dia bohong terus dia langsung mati, gak sempat minta ampun, berarti dia gak selamat. Lah, lagi sekali Tuhan yang menghakimi, Jen, bukan kita. Itu nggak bisa dijawab. Loh, tunggu Jen, tunggu. Jen, tunggu dulu. Tuhan yang menghakimi, itu bukan urusan kita. Yang penting ajari mereka untuk nggak bohong. Oke, Koden bacakan ya. 119 kitab Mazmur, ya, pasal 119 kitab Mazmur ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, tolong bukan cuma kamu, Jen, semua kita. Ini jangan dibahas lagi. Sebab kita jadi jahat di mata Tuhan. Loh, kalau dia pas mau mati terus dia sedang berbohong, apa dia nggak masuk surga? Nah, jawabannya ayo. Kalau kita jawab pasti nggak masuk surga. Wih, kejam sekali Tuhan. Terus kok kita jawab, oh Tuhan pasti buat dia masuk surga. Ya udah kita bohong yuk. Nah, jadi tolong, sama seperti orang bercerai. Maaf ya saudara, tidak sedikit orang tanya. Jadi Koden, kalau orang sudah bercerai itu boleh menikah lagi atau tidak? Ayo, kalau dijawab nggak boleh, pasti bantah. Ya kasihan dia dong, oke? Kalau dijawab, ya bisa saja. Ya udah, yuk kita cerai semua terus kawin lagi. Itu jeleknya manusia. Tolong perhatikan, apa yang tertulis lakukan, jangan ada alasan atau alternatif atau jalan kedua. Jangan. Jadi jangan diskusikan di sini, nggak akan ada habisnya. Karena kita ini jahat, milih yang enak saja. Saya harap yang mendengar ini semua mengerti hari ini. Jadi kalau anak itu pas bohong dia mati, itu bukan urusan kita. Pokoknya selama hidup harus benar. Nah, jadi jawaban saya, kalau ada yang bertanya, kalau sudah cerai boleh menikah lagi enggak? Jawaban saya, jangan cerai. Karena firman Tuhan bilang jangan cerai. Yang sudah cerai bagaimana? Urus sendiri, saya nggak tahu. Betul tidak? Ayo, kalau saya jawab. Benar. Gimana? Ya benar-benar setuju. Ya sudah. Berarti kesimpulannya adalah tidak ada sesuatu yang pasti bilang, maksudnya kan kalau ada ayatnya Tuhan akan menjagai sampai akhir, itu bukan berarti pasti ada keselamatan ya. Loh, keselamatannya kekal orangnya, Jen. Ya, maka itu dalam hidup ini ambil keputusan untuk taat. Udah gitu saja. Jangan cari alternatif. Bahaya. Ya, keselamatan pasti, nggak ragu-ragu. Oke. Nah, oke, satu lagi ya, Yeskiel 18. Supaya makin mantap, maka itu jangan percaya hyper grace. Itu merusak sekali. Yang masih percaya silakan, saya nggak mau debat. Ya, tapi saya nggak mau rugi di hari terakhir nanti. Ingat tadi 1 Korintus 9:27, Paulus nggak mau ditolak kalau sudah memberitakan Injil. Karena banyak orang diselamatkan, dia tidak. Yeskiel 18, saya baca mulai ayat yang ke-21. Termasuk Ngatio yang tanya tadi. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Maaf. Nggak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukan. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau, tolong perhatikan, jikalau, ya ayat 24, ya Yeskiel 18. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Ya, jelas ya.